Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwal muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun basharun وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, guru-guru kita, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Dr. Aris Haji Al-Qaryadi, guru kita Ustaz Syarif Hidayat, Ustaz Berzaman, Ustaz Matsuki, orang tua kita Bapak Haji Makmur. Alhamdulillah jamaah kita istiqomah, Bapak Haji Atam dan segenap para jamaah yang lainnya, ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita bisa duduk untuk melanjutkan kegiatan rutin kita setiap Ahad pagi, yaitu taklim subuh atau kuliah subuh. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, pada keluarganya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua tercatat sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mengawali kegiatan taklim pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bertawasul terlebih dahulu, kita kirim Fatihah pada para guru-guru kita, khusus pada muallif hadal kitab, penulis kitab Niyat, yakni Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami. Semoga karya beliau ini menjadi manfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa alhamdulillahi nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khusus sallallahu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita masih pada niat pada saat kita berada di dalam masjid dan membaca Al-Qur'an atau bertadarus di dalam masjid. Niat yang berikutnya yakni tilawatul Qur'anil Karim. Kita niatkan pada saat kita berada di masjid, bertadarus di masjid, kita niatkan untuk tilawah, membaca Al-Quran, di masjid. Kita syiarkan masjid kita isi dengan pembacaan ayat Al-Quran. Masing-masing kita disibukkan, tapi dengan kesibukan yang bermanfaat. Setelah selesai sholat, terbiasa kita tidak pulang ke rumah, baik selepas maghrib maupun selepas subuh. Kita terbiasa untuk duduk sambil membaca Al-Quran, mengisi waktu-waktu luang kita dengan membaca Al-Quran, ya tilawatul Qur'anil Karim. Pemandangan yang sangat indah ya, ketika di dalam masjid orang ramai dengan kesibukan membaca Al-Quran, dengan kesibukan bertilawah, ya, masing-masing kita memegang Quran, masing-masing kita membaca Al-Quran. Nikmat sekali kita lihat, ya, nikmat sekali kita melihat, enak sekali dipandangnya. Yang kecil di samping, di serambi masjid, ya, guru kita yang membimbing anak-anak yang dewasa di dalam masjid, di pojok-pojok masjid, ya, mengisi waktu-waktu dengan membaca Al-Quran. Ya. Kemudian niat berikutnya hifdzul waktu, yang menjaga waktu. Ini waktu yang Allah berikan selama 24 jam ini, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai waktu yang Allah berikan ini tetapi tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran yang keluar dari lisan kita. Sibuk memang kita dengan kegiatan kita masing-masing, ya, sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, ya. Jangan sampai kesibukan kita ini membuat kita lupa, membuat kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Ya, sangat rugi seseorang kalau sudah diberikan waktu 24 jam, tetapi dalam waktu yang Allah berikan itu dia tidak buka Quran, dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak membaca Al-Quran, sangat rugi. Sangat rugi. Maka bersyukurlah kita. Kita ini harus pandai-pandai mengatur waktu. Ya, kapan kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa.
kemudian kapan kita saatnya untuk ibadah, untuk baca Quran. Kita atur waktu kita. Ya, ada orang-orang yang begitu sibuknya dengan dunia, sibuknya mencari nafkah, sampai-sampai tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Nggak sempat baca Quran dia. Waktu-waktunya habis untuk mengejar dunia. Ya, waktu-waktunya habis berlalu terlewati untuk menggapai materi. Lupa dengan kewajiban, lupa dengan kebutuhan rohaninya. Jangan hanya kita memikirkan kebutuhan jasmani saja. Tubuh memang butuh makan, tubuh butuh asupan, butuh makanan. Tetapi ruh kita, rohani kita pun demikian, butuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran, butuh dengan zikir. Ya, maka pada saat kita sempat hadir di masjid, ada waktu untuk membaca Al-Quran, kosong waktu kita, manfaatkanlah waktu tersebut untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk membaca Al-Quran. Na'udzubillah, jangan sampai kesibukan kita akhirnya lupa nggak baca Quran, lupa tidak buka Quran, lupa tidak lihat Al-Quran, nggak sempat melihat Al-Quran, nggak sempat baca Quran. Akhirnya apa? Akhirnya terus Allah sibukkan kita ini dengan dunia sehingga makin jauh kita dari Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Ya. Dan sampai. Tapi alhamdulillah jamaah kita ini jamaah yang luar biasa hebatnya, selalu menyisihkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Sela-sela keluangan waktunya, habis maghrib ada yang baca Al-Quran sambil nunggu datangnya waktu isya. Kosong, ya, tidak ada kegiatan. Nggak usah pulang ke rumah, nggak usah pulang ke rumah. Ya, kalau pulang ke rumah nanti ceritanya beda lagi. Ya. Manfaatkan waktu-waktu mulia. Ya. Isi waktu-waktu mulia antara maghrib sampai isya. Kemudian waktu setelah subuh sampai syuruk, ya, isi dengan baca Al-Quran. Ya. Dan alhamdulillah bersyukur kita hidup masjid kita dengan syiar-syiar tilawatul Quran. Ya. Habis subuh pembacaan Rabiul Haddad. Alhamdulillah istiqomah ya, Banglik ini luar biasa. Istiqomah baca Rabiul Haddad, habis baca Rabiul Haddad dilanjut dengan baca surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk 20 ayat. Kita yang di rumah sambil dengerin. Dari alhamdulillah dengar lama-lama jadi hafal. Ini sudah hafal semua ya Pak ya? Sudah hafal surat Al-Mulk ya? Di luar kepala. Di luar kepala itu berarti hafal atau gimana kan? Alhamdulillah luar biasa, ini istiqomah sekali. Ya, baca Rabiul Haddad kemudian membaca surah Al-Mulk. Ya, terus kita yang masih berada di masjid sambil menemani bangkit kita baca Quran juga, kita baca Quran. Ya, jangan sampai sehari kosong, jangan sampai sehari lisan kita ini tidak membaca Al-Quran. Tidak keluar dari lisan kita ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai. Sempatkan, pinter-pinter ngatur waktu. Ya, pinter-pinter ngatur waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Ya. Kalau misalkan memang nggak sempat kita di masjid, ya, pada saat di jalan sambil kerja menuju ke
tempat kerja kita baca-baca Al-Quran, kita baca ayat-ayat yang kita hafal, kita baca surat-surat yang kita hafal sambil di dalam perjalanan menuju tempat kerja, baca ayat-ayat yang kita hafal. Ya, kita baca fakir alhamdulillah kalau berangkat ya kita tahadusan bini'am, sama-sama kita mengamalkan. Gak jauh dari sini ke Dewa Roci, kita isi itu Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu keluar rumah dulu. Dalam perjalanan kita baca Fatihah 3 kali sambil mengisi. Di jalan baca Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Masih belum sampai juga tambah lagi awal Baqarah, Alif Lam Mim, tambah lagi ayat kursi, tambah lagi akhir surat Al-Baqarah, tambah lagi sholawat. Sepanjang perjalanan kita isi dengan membaca ayat-ayat Quran yang kita sudah hafal. Ya. Kalau macet, kalau dibaca Quran itu emosi reda. Sambil nunggu macet, nggak perlu marah-marah, nikmatin aja. Sambil nunggu macet, karena kita sedang membaca Quran, lanjutkan baca Quran kita terus. Terus baca Quran, sudah selesai baca sholawat sambil nunggu lancar kembali lintasnya. Ya. Nggak perlu kalau orang kosong dari bacaan Quran pada saat posisinya macet, apa yang akan terjadi? Oh ini klakson nggak bisa diam tuh. Ya klakson balap-balapan tuh, perang klakson. Ya harusnya kita manfaatkan dengan membaca Al-Quran, dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan membaca sholawat. Kita hidupkan ya, daripada emosi, daripada mainan klakson, lebih baik membaca ayat-ayat Al-Quran. Hifdzul waktu, kita menjaga waktu kita. Berikutnya Bang Musa, imaratuhu bil amalis sholih, memakmurkan masjid dengan amal soleh. Memakmurkan masjid dengan amal soleh. Kita ramaikan masjid kita, kita syiarkan masjid kita ya, dengan amal-amal kebaikan, dengan amal soleh. Kemudian niat berikutnya pada saat kita berada di dalam masjid untuk membaca Al-Quran, musa'adatu ghairihi fi hifdzil Qur'ani, membantu orang lain untuk menghafal Al-Quran. Ya, membantu orang lain untuk menghafal Al-Quran. Ya, kalau di dalam masjid ada orang yang membaca Quran, kita dengarkan ayat yang dibaca, kita dengarkan ayat-ayat yang sedang dibaca. Kebetulan ayatnya ini kita hafal, ayatnya hafal sambil dengerin bacaannya, kita juga ikuti. Ya, jadi membantu orang lain untuk menghafal Al-Quran. Kemudian niat berikutnya apa? Al-itti'adhu bi kalamillah, mendapatkan nasihat dari Al-Quran, yang mendapatkan nasihat dari Al-Quran. Pada saat kita baca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksa, ayat-ayat tentang neraka, ya, hakikatnya itu sedang mengambil nasihat baik dari Al-Quran. Mendengar ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang keimanan, mendengarkan ayat-ayat tentang nikmatnya surga, kita sedang mendapatkan nasihat, mengambil nasihat dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau lagi ngimamin guru-guru kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita dengarkan, kita pahami ayat yang dibaca. Ustaz Syarif itu kadang baca surat yang tentang istiqomah. Illal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
wala tahzanu. Ya, ayat-ayat tentang istiqomah. Kita dengarkan. Sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, maka turun pada mereka malaikat-malaikat yang berseru, Allah takhafu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari ayat-ayat yang kita baca atau dari ayat-ayat yang sedang dibacakan. Kalau nggak ngerti gimana Pak? Ya kalau nggak ngerti kita dengerin aja, nggak ngerti dengarkan aja. Ya, nggak ngerti kita dengarkan, kita dengarkan. Kalau yang mengerti, alhamdulillah, ini ayat yang dibaca tentang istiqomah. Ini ayat yang dibaca tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tentang ayat berbakti kepada orang tua. Kita mengambil nasihat dari firman Allah, dari kalam Allah, dari Al-Quran. Ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang surga. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Tantangnya orang-orang yang mau coba menandingi Al-Quran. Kalau seandainya engkau ragu dengan apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad, maka ditantang oleh Allah. Fa'tu bisuratin min mithli, maka buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ditantang suruh buat satu surat. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kamu tidak sanggup dan kau pasti tidak akan sanggup. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah kepada api neraka yang bahan dasarnya adalah waquduha an-nas wal hijarah. Bahan dasar dari api neraka adalah manusia dan batu-batu. U'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini ayat mengerikan dan sampai enggak beriman dengan Al-Quran. Dan kita paham, kita tahu yang dibaca ayat-ayat tentang apa ini. Ambil nasihat dari ayat tersebut. Kalau paham, kita bisa mengambil kita bisa bertanya juga, Ustaz cari kan tadi yang dibaca ayat itu tentang apa sih? Nanti dijelasin ya Ustaz. Oh ini ayat tentang neraka, ini ayat tentang surga. Ambil nasihat, ambil pelajaran. Al-itti'al bi kalamillah, yang mengambil nasihat. Kemudian wal istifadatu minal istima', mendapatkan manfaat daripada mendengarkan. Ya, mendapatkan manfaat daripada mendengarkan. Niat berikutnya, ini niat yang 11 kita. Niatnya banyak teman, sampai 37 Pak. 37. Ini kita baru masuk niat yang 11. Ulama kita hebat-hebat. Dalam masjid mau baca Quran, diajarin itu sama para ulama, ada 37 niat. Ya, 37 niat. Mungkin kita kalau nggak belajar, pada saat kita di masjid baca Quran, niatnya paling satu. Niatnya baca Quran aja dah. Ya, niatnya baca Quran. Tapi begitu kita kaji ternyata ada 37 niat. 37 niat yang banyak sekali Pak. Ya, setiap niat yang kita pasang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahala yang akan diraih. Ya, niat yang ke-11 taqwiyatu rawabitil akhwati bainal mu'minin, menguatkan
hubungan, menguatkan ikatan persaudaraan di antara kaum mukminin. Ya, semakin banyak yang duduk di masjid, diam di masjid, mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, maka semakin kuat persaudaraan kita di antara orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya yang ke-12, ihya'ul laili, menghidupkan malam. Ikanatil qira'atul lailan, kalau membacanya malam. Kita hidupkan malam-malam kita dengan membaca Al-Quran. Kemudian niat berikutnya yang ke-13, ta'zimu ma 'azzamallah, mengagungkan apa-apa yang Allah agungkan. Mengagungkan apa yang sudah Allah agungkan. Kita membaca Quran di masjid, kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kita agungkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian arsihu hifdzil Qur'ani liman lam yahfadhu wa isma'uhu lahum, menguatkan untuk menghafal Al-Quran, ya, liman lam yahfadhu, bagi yang belum menghafalnya, wa isma'uhu lahum, dan kita perdengarkan Al-Quran kepada mereka, ya, dengan hadir di masjid, menunggu waktu, memanfaatkan waktu membaca Al-Quran. Ini kita niatin untuk menguatkan hafalan Quran kita, dan tepatkan hafalan, mengulang-ulang apa ayat-ayat yang sudah kita hafal. Kemudian berikutnya yang ke-15, huduru majlisin tahuffuhul malaikah, hadir di majlis. Kita hadir di majlis yang di dalamnya malaikat kumpul. Ya, dalam satu hadis disebutkan, Majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillahi, di dalam masjid, di dalam rumah Allah, yatsluna kitab Allah. Tidaklah satu kaum kumpul di rumah Allah atau di masjid, yatsluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan sambil mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ya, tenang. Tidak ada majlis yang di dalamnya kita membaca Al-Quran, maka turunlah ketenangan kepada orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka mendapatkan rahmat Allah, dan dinaungi dengan rahmat Allah. Wa hafatsumul malaikah, dinaungi dengan oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka. Inilah kemuliaan, satu kefadilah, satu keutamaan. Tidaklah hadir kita, duduk kita di satu majlis, di dalam masjid, di dalam majlis tersebut kita baca Quran, kita mempelajari Al-Quran, akan turun ketenangan, diliputi rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Kemudian juga malaikat juga mengepakkan sayapnya, menaungi kita semua, dan Allah membanggakan kita di depan malaikatnya. Allah menyebut kita di depan para malaikatnya. Maka beruntunglah mereka yang istiqomah, yang hadir, yang mengisi waktunya di masjid untuk bertilawah, untuk membaca Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya, semoga dengan niat-niat yang sudah kita pelajari tadi, ya, kita bisa mengamalkan pada saat kita di masjid. Pasang niat, ya, sudah 15 niat nih yang sudah kita pelajari, ya, alhamdulillah hafal semua ya Pak ya. Dari 1 sampai 15 hafal semua ya. Pasang niatnya tuh ya. Kalau lupa sudah niatin saya mau niat baca Quran karena Allah, ya. Ya, niat, pasang niat yang baik-baik, ya.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentunya mendapatkan kemanfaatan dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita semua untuk senantiasa membaca ayat-ayatnya, mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun kita doa dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin 'adzim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma ij'alna wa waladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.